Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20 bukanlah menantu yang diakui. Linda mengangguk, ia pun akhirnya pergi ke kelas duluan. Rasa kesalnya semakin bertambah saat Firda menolak ajakannya untuk ke kelas. Linda jatuh cinta kepada Fed saat Firda memperkenalkan pria itu sebagai kekasih. Sejak hari itulah ia bertekad untuk merebut Fed dari Firda. Semua pun berjalan, hari ini adalah malam anniversary hubungan Fed dan Firda. Mereka sudah sama-sama menyiapkan hadiah dan kejutan masing-masing. Firda dan Fed akan dinner sebagai perayaan di sebuah hotel terkenal. Saat itu, Firda datang duluan dan menunggu kekasihnya. Namun saat sedang menunggu tiba saja ada Linda yang menghampirinya. "Kok kamu di sini, Lin?" tanya Firda bingung. "Fir, tolongin aku, mama aku di kamar hotel sakit, aku nggak bisa gotong dia sendiri." Pinta Linda sambil menangis. Firda yang polos langsung mengiyakan permintaan Linda. Tanpa berpikir untuk apa mamanya Linda di hotel. Saat sampai di kamar hotel, tidak ada siapapun di sana. Bahkan entah sengaja ataupun tidak Linda tiba-tiba pergi dari kamar tersebut. "Linda," panggil Firda menggedor pintu kamar hotel tersebut. "Halo, Nona, jadi kau yang akan menggantikan Linda malam ini untukku?" Firda terkejut bukan main saat melihat pria tambun berdiri di belakangnya. Pria itu hanya memakai jubah mandi saja. Jangan lupa senyuman penuh kecurigaan yang ada di wajahnya. "Anda siapa?" tanya Firda ketakutan. "Tidak perlu tahu, ayo kita bersenang-senang sekarang," jawab pria itu lalu berusaha menangkap tubuh Firda. Firda memberontak, ia lari ke seluruh sudut kamar. Guna menghindari pria yang berusaha untuk melecehkannya. Firda menangis, ia berteriak memohon agar dilepaskan oleh pria itu. Firda tidak tahu kenapa Linda tega melakukan ini padanya. "Tuan, saya tidak tahu siapa Anda. Tolong lepaskan saya, kekasih saya sudah menunggu." "Saya hanya orang miskin, Tuan. Tolong jangan persulit hidup saya," kata Firda memohon. Pria itu tampak iba kepada Firda yang bersimpuh di depannya. Gadis di depannya ini seusia dengan putrinya. Ia seperti melihat anaknya yang kini sedang memohon kepada dirinya. "Baiklah, kamu boleh pergi," ucap pria itu dengan pelan. Wajah Firda tampak berbinar. Ia senang sekali mendengar ucapan pria itu yang akan melepaskan dirinya. Firda yang bersemangat lantas bangkit. Tangannya tanpa sengaja menjatuhkan kopi yang ada di atas nakas hingga mengenai pakaiannya. "Astaga," pekik Firda terkejut. Pria tua itu juga tampak terkejut, ia hendak menolong. Namun Firda menggelengkan kepalanya penuh rasa takut. "Lebih baik kau ganti pakaianmu, ini," kata pria tua itu seraya memberikan paper bag berisi pakaian. Yang tadi ia ingin berikan kepada Linda. Meskipun curiga Firda tidak punya pilihan lain. Ia takut jika kekasihnya sudah menunggu dirinya di bawah. Ia menerima pakaian itu dan segera menggantinya. 10 menit kemudian,
Firda keluar dengan baju yang diberikan oleh pria tua itu. Ia juga membawa pakaiannya yang kotor untuk ia bawa pulang. Tuan, terima. Ucapan Firda yang ingin berterima kasih terhenti saat pintu tiba-tiba saja terbuka. Pintu kamar itu terbuka, terlihatlah Fed dan Linda yang datang bersama. Firda terkejut, ia berusaha untuk bicara ketika sadar dengan tatapan kekasihnya. Fed, aku, ucapan Firda terhenti lagi saat Fed mengangkat tangannya. Fed melihat Firda yang menenteng pakaian yang ia berikan beberapa hari lalu. Dan menggantinya dengan pakaian baru. Tatapannya lalu beralih pada si pria tambun yang ada di sana. Anda salah paham, kami. Pria tambun itu tersungkur saat Fed memukul wajahnya. Fed, pekik Firda panik. Ia panik dan takut melihat kekasihnya yang memukul orang lain. Firda berusaha mendekati Fed, namun tangannya dicekal oleh Linda. Dasar perempuan murahan, di hari anniversary-mu. Kau malah bermain gila dengan pria tua ini, kata Linda dengan penuh penekanan. Firda menatap Linda dengan tatapan tidak menyangka. Ia datang ke kamar ini atas permintaan darinya. Dan lihat bagaimana wanita itu bersandiwara. Firda akan mengurus Linda nanti. Kini ia harus berusaha mencegah Fed, yang sedang memukuli pria tua yang sudah baik pada Firda. Fed, cukup. Firda memeluk Fed dari belakang sehingga pukulan pria itu berhenti. Fed melepaskan pelukan Firda dengan cepat dan kasar. Setelah itu ia menatap kekasihnya itu dengan tajam. Aku nggak ngangka kamu begini. Aku kira kamu benar gadis yang baik. Tapi ternyata apa, ha? Bentak Fed di depan wajah Firda. Firda menangis. Ia berusaha untuk menjelaskan kepada kekasihnya, namun Fed menolak. Kamu perempuan murahan, aku tidak sudi lagi berhubungan denganmu. Untung saja Linda menunjukkan sifat aslimu. Sebelum aku membawa hubungan ini lebih jauh, kata Fed lagi tanpa memberikan kesempatan Firda untuk bicara. Firda menggeleng. Kamu salah paham, semua ini rencana dia. Sahut Firda menunjuk Linda. Linda mendekat, ia langsung melayangkan tamparan di wajah cantik Firda. Sampai gadis itu tersungkur. Fed terkejut, namun ia terlalu sakit hati. Sehingga memilih untuk tidak menolong Firda yang terjatuh. Hubungan kita selesai, kita putus. Kata Fed kemudian pergi dari kamar itu dengan amarah yang menggebu. Firda menatap Linda. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Tanya Firda tidak menyangka. Linda hanya tersenyum jahat. Ia pun meninggalkan Firda bersama pria yang tadi mau menyewa jasanya. Firda menangis dengan histeris. Ia berteriak memanggil nama Fed. Namun rasanya sudah percuma. Fed telah memutuskan hubungan mereka. Oh. Firda meringis saat tangannya tanpa sengaja mengenai wajan yang ia gunakan untuk memasak. Firda tengah memasak nasi goreng pedas, salah satu makanan yang disukai oleh Fed dulu. Firda menangis, ia mengingat saat-saatnya lagi bersama Fed. Sampai hari ini.
Ia tidak akan pernah lupa dengan tuduhan yang Linda lontarkan padanya. Sampai ia dan Fed putus. Firda rindu saat-saat bersama Fed. Ia rindu dengan setiap perlakuan manis dan penuh kelembutan dari pria itu. Aku cuma bisa berdoa, semoga pilihanmu adalah yang terbaik, Fed. Gumam Firda dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya. Firda ingat bagaimana tatapan Fed yang penuh kebencian beberapa hari lalu. Hal itu membuatnya sadar jika cinta pria itu untuknya memang sudah sepenuhnya hilang. Jika ditanya apakah dirinya masih mencintai Fed atau tidak, maka ia akan menjawab masih. Setelah hubungannya dan Fed berakhir, belum ada pria yang berhasil mengisi hati Firda lagi. Gadis itu masih belum bisa menghilangkan rasa cintanya kepada Fed. Tristan membuka mata ketika merasakan sinar matahari yang tiba-tiba menerpa wajah tampannya. Ia melihat Alea baru saja membuka tirai, lalu mendekati dirinya. Tristan tersenyum lebar. Ia membuka kedua tangannya dengan maksud meminta kepada sang istri agar masuk ke dalam pelukannya. Alea menurut, ia tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Apalagi ia ingat bagaimana semalam Tristan terlihat begitu hancur. Tristan mendekap tubuh mumil Alea dengan sangat erat. Ia menyukai aroma tubuh Alea dan juga kehangatan yang hanya Alea miliki menurutnya. Mas, aku sudah masak. Kita sarapan yuk, ajak Alea dengan posisi memeluk suaminya. Tristan memejamkan mata, meresapi rasa hangat dan damai yang selalu ia dapatkan saat memeluk Alea. Nanti, sayang, aku masih butuh pelukan kamu yang hangat. Balas Tristan semakin mengeratkan pelukannya. Alea tersenyum tipis. Ia mengusap-usap dada bidang Tristan yang masih tertutupi oleh kemeja. Semalam Tristan benar-benar tertidur. Bahkan ia tidak sempat untuk mengganti pakaiannya karena terlalu lelah dan sedih. Tapi aku udah masak, masa kamu tega gak menghargai usahaku? Bisik Alea sambil menggambar abstrak di dada suaminya. Tristan membuka mata, ia menundukkan kepalanya. Lalu mencium kening istrinya itu dengan hangat dan penuh kasih sayang. Iya, aku mandi dulu ya. Balas Tristan mengalah. Alea memekik senang, ia lantas bangkit dari posisinya. Namun Tristan menarik tangannya kembali sehingga ia kembali duduk di pinggir ranjang. Sini cium dulu, kata Tristan lalu mencium bibir Alea. Alea lagi tidak menolak, ia membalas setiap kecupan yang Tristan berikan. Ia melingkarkan tangannya di leher Tristan, membuat ciuman keduanya semakin intens. Tristan mencengkeram lembut tengkuk sang istri. Ia mencium bahkan sesekali menggigit bibir bawah Alea yang manis. Alea tidak bisa bernafas, ia lantas mendorong tubuh sang suami pelan. Sampai akhirnya ciuman itu terlepas. Mas, udah, aku mau siap ke kantor. Kamu juga mau ke rumah sakit, kan? Ucap Alea mengingatkan usai dirinya menarik diri dari ciuman sang suami. Tristan terkekeh, ia mencium kedua pipi Alea dengan penuh rasa gemas. Kamu nggak perlu ke kantor, sayang. Selama aku mengurus mama, Mondi yang akan menghandle semuanya. Tutur Tristan setelah puas menciumi wajah istrinya. Tapi aku juga harus di sana dong, aku kan juga harus bantu Pak Mondi. Sahut Alea. Ekspresi wajah Alea yang seperti itu
membuat Tristan rasanya ingin sekali menarik dan mengajak Alea untuk olahraga di atas ranjang king size milik mereka. Namun Tristan sadar akan kondisi. Ia harus menjenguk sang mama di rumah sakit sekarang. Enggak, pokoknya kamu nggak boleh ke kantor. Mending kamu ke rumah kakak kamu aja. Ujar Tristan. Alea menggeleng. Kakakku bekerja sekarang, dan percuma saja jika aku ke sana. Tolak Alea. Tristan manggut. Ia merapikan rambut Alea dan menyelipkannya ke belakang telinga istrinya. Mau ikut aku jenguk mama? Tawar Tristan. Alea terdiam, ia menatap Tristan dengan tubuh yang tiba-tiba menegang. Jika ia ikut bersama Tristan, itu saja seperti bunuh diri. Alea tahu diri, ia bukanlah menantu yang diakui. Jika dirinya datang, maka sudah diyakini bahwa ia akan dicaci maki oleh kedua orang tua Tristan. Mau bagaimanapun, di sini Alea yang salah. Ia telah membuat seorang suami akan bercerai dengan istrinya dan memilih untuk bersamanya. Alea sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Linda. Tristan menolak untuk cerita sekarang dan langsung mengatakan bahwa ia akan menceraikan Linda. Sayang, Tristan memegang bahu sang istri yang tiba-tiba terdiam. Alea tersadar, ia menatap suaminya lalu menggelengkan kepalanya pelan. Enggak, Mas, aku belum berani bertemu orang tua kamu. Tolak Alea. Tristan mengangguk paham, untuk saat ini tidak masalah. Namun setelah ia bercerai dengan Linda, maka ia akan membawa Alea ke hadapan kedua orang tuanya. Dan mengakui istrinya itu sebagai menantu satu-satunya keluarga Kusuma. Aku mandi dulu ya. Tristan turun dari ranjang, lalu langsung masuk ke dalam kamar mandi. Alea sendiri memilih untuk merapikan tempat tidur. Sebelum keluar dan sarapan bersama sang suami, Alea juga menyiapkan pakaian untuk Tristan dan meletakkannya di pinggir ranjang. Ia kemudian berjalan ke arah meja rias untuk membenarkan rambutnya. Tristan sudah melarang ia pergi ke kantor, maka Alea tidak akan pergi. Alea sebenarnya tidak enak pada Mondi dan seluruh karyawan kantor, namun ia bisa apa? 15 menit kemudian, Tristan keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Otot tubuhnya tercetak jelas, termasuk bentuk kotak-kotak di perutnya. Tristan tidak menemukan sang istri di kamar yang sudah rapi. Ia yakin bahwa Alea kini sudah menunggunya di meja makan. Tristan lantas segera bersiap. Ia tidak lupa memakai parfum di beberapa titik tubuhnya, dan akhirnya keluar untuk menyusul istrinya. Saat sampai di meja makan, istrinya itu langsung bangkit dan mengambilkan sarapan untuknya. Terima kasih, sayang. Ucap Tristan dibalas senyuman oleh Alea. Tristan dan Alea sarapan bersama layaknya suami istri di pagi hari. Hal-hal kecil seperti ini tentu saja tidak pernah Tristan rasakan saat menikah dengan Linda. Linda adalah wanita sosialita dan gengsi tinggi. Ia tidak akan membiarkan kuku cantiknya rusak hanya karena memasak. Bertahun-tahun menikah dengan Linda, tidak pernah sekalipun Tristan merasakan masakan wanita itu. Tristan menatap Alea. Ia sangat beruntung bisa mendapatkan istri yang supel seperti Alea. Bukan hanya cantik dan pintar merawat diri, melainkan juga pintar memasak,
mengurus rumah dan mengurusnya. Diamnya Tristan membuat Alea bingung. Ia lantas menepuk-nepuk punggung tangan sang suami. "Mas, kau melamun, ayo dimakan," tutur Alea. Hari ini Alea memasak sayur bayam jagung dan ayam goreng lengkap dengan sambal juga. Entah mengapa Alea sedang ingin memakan sayur itu. Tristan tampak sangat menikmati makanan yang istrinya buat. Hal itu membuat Alea senang dan semakin semangat untuk memasak setiap hari. Setelah selesai sarapan, Alea membawa piring bekasnya dan Tristan makan ke wastafel untuk ia cuci. Bukan Tristan Sagara namanya jika tidak menjahili istrinya. Ia memeluk tubuh Alea sambil tangannya mengusap-usap perut rata sang istri. "Mas, diam ya. Jangan sampai kamu yang aku gosok-gosok pakai sabun cuci piring." Tegur Alea saat Tristan semakin nakal dengan mencium lehernya. Tristan tergelak. Ia senang sekali karena Alea semakin terbuka padanya dan tidak terlalu kaku. "Lucu banget Nyonya Tristan," bisik Tristan sembari mengusap dan mencium puncak kepala Alea. Jika boleh jujur, Tristan sangat memimpikannya hal ini. Ketika dirinya menikah, ia bisa makan masakan istrinya, dan akan memeluknya seperti ini saat sedang mencuci piring. Tristan tidak mendapatkannya dari Linda, namun ia mendapatkannya dari Alea. Hal itulah yang semakin membuat Tristan jatuh cinta kepada gadis yang usianya terpaut 7 tahun darinya. Tristan tidak masalah jika Alea belum mencintainya. Ia akan terus berusaha dengan memperlakukan Alea secara hangat dan penuh kasih sayang. Sehingga benih-benih cinta akan muncul dengan sendirinya. Semua butuh waktu, dan biarlah waktu berjalan dan menjawabnya sendiri. Tristan sampai di rumah sakit. Ia melihat sang papa enggan melepaskan genggaman tangannya sama sekali dari tangan Mama Saras. Tristan mendekati sang mama yang masih belum sadarkan diri sejak semalam. Melihat banyak alat medis di tubuh sang mama, membuat darah Tristan semakin mendidih. Ia begitu kesal dan emosi pada Linda. Apa yang Mama Saras alami sekarang itu karena perbuatan Linda, semua karena Linda. Jika saja ia tidak tinggal di negara hukum, sudah pasti Tristan akan membunuh Linda di depan umum dengan tangannya sendiri. Kesalahan Linda bukan hanya kali ini, tapi sudah berulang kali. Ya, memang Tristan akui bahwa dirinya juga bersalah. Mungkin kondisi Mama Saras sekarang juga karena dirinya yang telah ketahuan selingkuh. Namun jika saja Linda tidak membongkar semua itu secara tiba-tiba, pasti keadaan sang mama akan baik-baik saja. Tapi apa, wanita itu seperti tidak takut dengan ancamannya. Tangan Tristan yang menggenggam besi berangkar dengan kuat. Sampai mencetak urat di tangannya tentu saja dilihat oleh Papa Jaya. Ia menatap wajah putranya yang terlihat mengeras, sudah dipastikan apa alasannya. "Kamu tidak bisa hanya menyalahkan Linda, Tristan," ucap Papa Jaya tiba-tiba. Seakan paham apa yang ada di pikiran Tristan, Papa Jaya langsung membuka suaranya untuk menasehati putranya. Tristan tidak menyahut, ia hanya menatap sang papa dengan tatapan datarnya. Tristan memiliki sleep eyes, sehingga ia selalu terlihat judes dengan tatapan tajam. Walaupun papa akui Linda itu bersalah, tapi papa juga tidak membenarkan tindakan yang kamu lakukan, Tristan. Tambah Papa Jaya dengan tegas. Papa Jaya bangkit dari duduknya.
Ia mendekati jendela di kamar rawat istrinya, sehingga ia bisa melihat pemandangan dari atas sana. Tinggalkan wanita itu, Tristan, ucap Papa Jaya tanpa menatap putranya. Tristan membalik badan, ia menatap sang papa dengan kerutan di wajahnya. Tanda bahwa ia bingung dan aneh akan ucapan sang papa. Apa maksud papa? Hanya Tristan masih berusaha mengulur jawaban atas ucapan sang papa tadi. Wanita simpananmu, tinggalkan dia. Jawab Papa Jaya seraya membalik badan dan kini saling menatap dengan putranya. Tristan tersenyum mendengar ucapan sang papa barusan. Senyuman yang Tristan yakini akan membuat sang papa kebingungan. Kenapa kamu tersenyum begitu, Tristan? Tanya Papa Jaya. Aku merasa lucu dengan ucapan papa. Jawab Tristan dibarengi dengan tawa kecil. Aku tidak akan pernah meninggalkan Alea sampai kapanpun, dia cintaku dan juga istriku. Tambah Tristan dengan penuh rasa bangga. Terlihat raut keterkejutan di wajah Papa Jaya. Pria parubaya itu kaget bukan main mendengar kata terakhir yang diucapkan oleh Tristan barusan. Tristan, apa maksudmu? Kamu sudah menikah dengannya? Tanya Papa Jaya semakin tinggi nada bicaranya. Tristan menghela nafas. Ia tidak ingin menjawab pertanyaan dari sang papa yang nantinya malah membuat keributan. Tristan tidak mau jika sang mama sampai terganggu dengan suaranya dan juga suara sang papa. Papa Jaya tiba-tiba tersenyum remeh. Ia mendekati putranya dengan tangan terlipat di dada. Papa semakin yakin bahwa wanita itu adalah wanita tidak baik. Karena jika dia adalah wanita baik-baik, maka dia tidak akan mau menikah dengan pria beristri sepertimu. Kata Papa Jaya dengan entengnya. Dia wanita bayaran kan, dia pasti menggodamu untuk mendapatkan uang, lalu menjeratmu dengan sikap baik yang sebenarnya hanya kepura-puraan. Tambah Papa Jaya semakin menjelekkan Alea. Tristan mengepalkan tangannya, ia berusaha untuk sabar dan menahan amarahnya. Tristan tahu etika, apalagi saat ini mereka berada di rumah sakit. Wanita itu adalah wanita murahan, Tristan. Seru Papa Jaya, Papa. Bentak Tristan hilang kesabaran. Tristan yang tadi menunduk kini berani menatap sang papa. Ia menatap ayahnya itu dengan penuh rasa kesal dan ketidakrelaan. Alea adalah wanita yang baik, dia bukan wanita seperti yang papa katakan. Dia berasal dari keluarga baik-baik dan papa tahu, akulah yang pertama untuknya. Tambah Tristan dengan penuh rasa bangga. Tristan maju selangkah mendekati sang papa. Ia menatap Papa Jaya dengan penuh rasa kesal. Ia tidak akan membiarkan Alea dijelekan. Karena pada kenyataannya, Alea memang wanita baik-baik. Aku bukan seperti papa yang mudah tertipu dengan tipu muslihat. Linda saja yang papa katakan baik, apa kenyataannya, dia wanita murahan. Ujar Tristan. Aku mencintai Alea, dan sampai kapanpun. Aku tidak akan pernah meninggalkannya, apalagi menceraikannya. Tambah Tristan dengan penuh penekanan. Papa Jaya kalah. Ia langsung terdiam mendengar setiap kalimat yang putranya ucapkan. Namun apakah ia akan menerima Alea sebagai menantu? Tentu saja tidak. Papa Jaya cukup gagal sekali dalam memilih menantu.
Ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Terserah apa penilaian kamu, Tristan. Pada akhirnya, baik mama maupun papa tidak akan pernah menerima wanita itu sebagai seorang menantu. Tegas Papa Jaya dengan mata yang sedikit melotot. Tristan memejamkan mata sebentar. Ia lalu mencium kening dan punggung tangan sang mama. Tristan memilih untuk pergi daripada ia lepas kendali dan kembali membentak sang papa. Tristan, panggil Papa Jaya saat melihat putranya pergi. Tristan tidak menyahut. Ia benar-benar meninggalkan ruang rawat sang mama dan memilih untuk pulang ke rumah. Tristan akan pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang yang ia butuhkan, sekaligus mengusir wanita ular itu dari rumahnya. Tristan pergi dengan mengendarai mobilnya sendiri, sebab ia memang tidak menelpon Mondi. Ia sudah cukup memerintahkan asistennya itu di kantor saja, sesampainya di rumah miliknya yang mewah. Tristan langsung disambut oleh para pelayan di rumahnya. "Di mana Linda?" Tanya Tristan langsung. "Kenapa kau mencariku wahai, calon mantan suami?" Suara itu berasal dari lantai 2. Tristan menatap Linda yang sedang menuruni anak tangga. Dengan koper besar yang tengah dibawakan oleh salah satu ART di rumah Tristan. Linda mendekati Tristan, ia tersenyum dengan lebar. Lalu berusaha untuk mengusap wajah tampan Tristan namun tidak berhasil. Tristan menghindar. "Kau yakin tidak mau mencicipi tubuhku sekali saja, Tristan? Kau akan menyesalinya, percayalah padaku jika kau menjawab tidak," ucap Linda penuh percaya diri. Bersambung.